Bu Rani, Pak Anjar, Pak Indra, kita akan mulai. Minta tolong dinyalakan videonya. Kita mulai aja ya. Ini sepertinya sudah tinggal siapa lagi? Maaf Pak, kalau untuk Pak Indra, kebetulan kita sekarang sedang ada uji kompetensi. Jadi kebetulan jadwal Pak Indra sekarang uji, makanya Oh mungkin gitu. Oh iya, beliau ikut, anu pasif ya. tapi Oke. Oke, ya Siap. siap Pak. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada kendala sih nggak apa-apa. Cuman kalau semua ada kendala, saya sendirian nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu, Bapak, semuanya. Semoga dalam kondisi sehat ya, Ibu, Bapak ya. Baik, jadi minggu ini kita coba lanjutkan. Ini pertemuan keempat ya. Bayangan saya pertemuan ketiga, ternyata pertemuan keempat ya. Jadi kita coba efisienkan. Nanti ada di beberapa pertemuan lah kita efisienkan. Tapi saya pikir masih cukup ngejar lah apa yang akan kita coba rancang ya. Nah, di dalam pertemuan keempat ini, sebagaimana yang minggu lalu sudah kita awali ya Ibu Bapak ya, presentasi kelompok. Pada prinsipnya kita coba semaksimal mungkin dalam pertemuan ini, tapi kalau tidak ya meluber di minggu yang akan datang, minggu depan ya. Tapi mungkin jatahnya dua minggu lah, saya pikir 2 minggu cukup lah ya, saya pikir ya. Nah, sebelum Ibu Bapak nanti mempresentasikan kajiannya gitu ya, pembacaannya itu, saya ingin share screen dulu terkait dengan tugas berikutnya. Nah, itu maksudnya. Jadi tugas berikutnya, jadi saling menyusul ya, supaya target kita tercapai dan tidak memberatkan sebenarnya, karena dari awal saya mikirin apa yang harus dikerjakan gitu ya, step by step. Saya belum share screen-nya, sebentar. Kelihatan? Saya harusnya ada di... Oke lah, nggak apa-apa. Kelihatan Ibu Bapak? Mungkin kepala saya agak geser ke kiri ya, itu karena ada monitor sebelah kiri saya. Nah, ini slide PR ya, homework ya. Nanti saya share ke Ibu Bapak. Ini adalah homework pertama kita ya. Ya kan? Kelihatan ya, homework pertama kita itu adalah kita baca dan kita presentasikan. Tentu saja mungkin sebelumnya diresumekan gitu ya. Ada 7 topik ya, ada 7 topik, ada 7 kelompok gitu ya. Nah, harapannya dengan homework pertama ini Ibu Bapak sudah punya literatur kajian pustaka begitu ya, kajian pustaka dari 7 artikel terbaru kalau Ibu Bapak amati ya, 2020 terbaru dan relevan. Kenapa kok relevan? Karena saya nyari gitu, saya pastikan itu insya Allah relevan lah. Nah, itu ada 7 ya, ada 7. Yang agak lama mungkin ini ya, karena saya ngejar K12-nya ini. Saya ngejar K12-nya dan juga perspektif dari negara yang berbeda gitu ya. Artinya negara luar lah, bukan negara kita gitu ya. Nah, ini ada 7 artikel ini. Bapak sudah dapat idenya gitu ya, ide yang mereka lakukan itu apa. Walaupun tidak semua terbuka ya. Kalau misalnya nanti kita lihat ya, di presentasi Ibu Bapak nanti kita lihat di bagian yang mana penelitian ini menyembunyikan sesuatu gitu. Kayak misalnya kemarin Bu Warzukni kan ya, ada treatment gitu ya, tapi tidak begitu jelas treatmentnya seperti apa. Nah, bisa jadi itu memang sengaja tidak diungkap gitu ya. Harusnya di jurnal diungkap ya. Tapi tidak semua orang mengungkapkan itu, oke gitu ya. Tapi kita jadi tahu gitu ya, langkah tahapan apa yang mereka lakukan. Betul ya, Bu Warzukni? Sama siapa ya? Pak Alif. Oh, Pak Alif yang belum datang ya kayaknya. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak Alif ya. Oke. Nah, itu
Jadi setelah kita baca, kita jadi belajar ya. Walaupun itu papernya Bu Rasbumi. Jadi tiap kelompok dia punya pengalaman sendiri-sendiri, tapi ketika presentasi kita jadi tahu satu sama lainnya. PR yang kedua, kita coba rancang Ibu Bapak. Ini sudah mengarah ke UAS kita. Ini PR yang sekarang. PR yang sekarang harapannya sih minggu depan atau 2 minggu lagi ini sudah bisa dikumpulkan. Ini mengarah ke UAS Ibu Bapak. UAS kita kan kita coba membuat artikel ilmiah, ya. Membuat suatu artikel ilmiah yang nantinya harapannya kalau misalnya ada opsi conference, kita bisa masukkan conference. Gitu. Nah, jadi mini research, nggak usah besar-besar, nggak usah yang canggih-canggih, tapi kelihatan betul implementasi dari computational thinking. Nah, gitu ya. Mini research ya. Juga bukan tesis, tapi bisa juga jadi apa itu istilahnya starting point ya, titik awal Ibu Bapak kalau tertarik tesisnya tentang ini ya gitu. Jadi ada bekal. Gitu. Walaupun ini kelompok ya, kalau tesis kan sendiri-sendiri ya. Jadi agak sedikit kalau kelompok kan bisa saling ngambil benefit ya. Aduh, saya lagi capek nih, pegel nih, badan nih, minta tolong kerjain, nah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau tesis memang semuanya kan harus kerjain sendiri ya, pada umumnya, pada ini ya, banyak kasus lah. Nah, PR yang kedua itu yaitu ini Pak Alif masuk. Oke. PR yang kedua itu adalah Ibu Bapak diminta untuk mendefinisikan dan memformulasikan ide apa yang akan dikerjakan di mini research. Jadi mangga dituliskan ide, tentu saja setelah diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Bagaimana diskusinya mangga itu mekanisme Ibu Bapak lah. Mungkin WA atau Zoom terserah. Jadi coba Ibu Bapak renungkan, pikirkan, bisa juga cari dari literatur ide yang kira-kira bisa diterapkan di mini riset Ibu Bapak. Ada beberapa yang sudah kita bahas kan kemarin ya. Oh iya Pak Suratno kemana Pak Suratno ya belum ya? Ini Pak izin yang tadi saya bilang. Oh iya izin ya. Nah misalkan scratch gitu ya, kemudian permainan tradisional, bisa nggak permainan tradisional itu kita terapkan yang membuat siswa itu bisa mampu berpikir computational thinking gitu ya. Atau dalam konteks pemrograman, atau nanti terinspirasi dari paper yang Ibu Bapak baca, atau Ibu Bapak perlu mencari paper yang lain. Nah itu mangga gitu ya. Nah kemudian setelah diskusi tentang ide, nah ini laporannya, ini artinya ini PR-nya. Ibu Bapak diminta untuk menuliskan topiknya dalam bentuk satu kalimat lah gitu ya, atau menjadi kandidat judul. Judulnya sih bisa berubah, tapi sekitaran gitulah. Itu makanya disebut kandidat. Nah, judul yang tadi itu cuma singkat. Nah, coba dituliskan Ibu Bapak riset objektifnya. Riset objektif itu adalah tujuan penelitian. Jadi Ibu Bapak merumuskan tujuan penelitian ada 1, 2, 3 gitu ya, sebagaimana yang ada di skripsi. Tentu saja yang nggak usah berat-berat, yang ringan saja gitu ya. Tapi idenya itu terlihat betul computational thinking-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang bikin ya kalau kecuali Ibu Bapak mampu ya, misalnya animasi yang wah keren gitu, game itu mangga aja kalau bisa. Tapi kalau tidak yang simple saja. Nah, yang ketiga adalah Ibu Bapak diminta untuk literatur review lagi. Sebenarnya sudah Ibu Bapak 7 artikel ya. Nah, coba ditambahkan 7 artikel bebas sekarang. Jadi bukan jurnal. Kalau yang PR pertama itu adalah jurnal, memang sengaja saya pilihkan jurnal. Nah, sekarang Ibu Bapak cari 7 artikel bebas. Bebas. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, konferensi boleh, jurnal boleh, buku boleh, apa saja boleh. Dari 7 artikel, minimal 7 artikel lah. Semakin banyak tentu saja semakin bagus. Yang mendukung, yang berrelasi, yang terkait dengan ide Ibu Bapak. Sebenarnya idenya kalau diambil globalnya sih,
ya computational thinking, pokoknya yang terkait dengan computational thinking kan gitu kan bisa masuk atau nah, syukur-syukur spesifik terhadap ide Bapak, misalnya permainan anak gitu ya, misalnya permainan tradisional gitu kan misalnya, maka Ibu Bapak carilah literatur terkait dengan permainan tradisional. Misalkan ini contoh. Nah, kemudian ini 1, 2, 3 ini saya ganti angka lah supaya kelihatan. Nah, poin yang keempat itu adalah dituliskan secara paragraf, gitu kan, secara paragraf, deskripsi singkat. Apa itu deskripsi singkat? Yaitu alasan Ibu Bapak memilih ide itu. Gap motivasinya, kenapa kok memilih itu? Memang ada masalah apa sekarang ini? Nah, itu artinya gap. Gap itu artinya ada perbedaan antara kenyataan dan harapan. Gitu. Saya tuh berharap anak SMK itu harus mampu begini, tapi kok nggak bisa begitu ya, nggak bisa begini ya. Nah, itu adalah gap. Sehingga gap itu membuat Ibu Bapak termotivasi. Ada yang salah nih, ada yang salah nih. Kenapa kalau saya terapkan model pembelajaran, mereka itu nggak kreatif ya? Misalnya model pembelajaran problem based learning gitu misalnya. Kenapa kalau saya terapkan model problem based learning, mereka kok nggak kreatif gitu loh dalam menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana kalau saya gabungkan problem based learning dengan computational thinking? Gitu misalnya. Nah, itu motivasi. Nah, kemudian coba ramalkan karena belum selesai, belum dilakukan ya, belum dilakukan penelitiannya. Ramalkan kira-kira kontribusi Ibu Bapak itu apa? Kontribusinya itu misalkan begini, dengan setelah saya melakukan ini, saya akan dapat alat bahan ajar. Setelah ini saya dapat misalnya media pembelajaran. Setelah ini saya dapat suatu ide supaya mereka naik gitu, apa itu namanya computational thinking-nya. Dan hasil yang diharapkan apa? Gitu. Hasil yang diharapkan apa? Hasil yang diharapkan itu misalkan ya itu tadi yang saya ceritakan, siswa jadi cerdas, kreatif, gitu kan, bisa menyelesaikan masalah dengan cara computational thinking dan seterusnya. Nah ini 1 sampai 4 ini dituliskan nanti dikumpulkan. Nah tentu saja literatur review ini dalam bentuk daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Nah, di dalam short description ini bisa juga mengaitkan ada citasinya. Citation ya. Citation itu terkait dengan daftar pustaka kan ya? Gitu kan ya? Nah, gitu. Ada yang ditanyakan dulu dari PR yang kedua. Pak, yang homework 2 ini buat yang UAS sama UTS itu bukan sih, Pak? Iya, iya. Yang Jadi buat jadi paper itu. betul. Jadi kan sebagaimana saya pernah cerita ya, target UTS kita itu kan kalau bisa membuat suatu artikel ya, artikel pendek konferensi itu 4 sampai 6 halaman. Nggak usah dipikirkan bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Inggrisnya tinggal diterjemahin. 4 sampai 6 halaman. Nah, itu di UAS di ujung perkuliahan kita kan gitu. Nah, mungkin dari Ibu Bapak belum terbiasa membuat konferensi, jurnal dan seterusnya. Maka yang sebagaimana saya katakan kita step by step, Ibu, step by step. Minggu by minggu gitu, week by week. Nah, itu melakukan sesuatu supaya nggak nyadar kita nanti di tahap-tahap pertemuan ke-12, pertemuan ke-13, itu artikel Ibu Bapak tuh jadi gitu. Nah, tahap pertama itu adalah ini, tentukan ide dari bacaan yang kita akan presentasikan. Presentasi tetap jalan terus saja, gitu, gitu, tetap jalan terus. Gitu, Bu Warsukni. Oke, ada yang lain yang Baik, Pak. tidak? Terima kasih, Pak. Mohon. Ada mau yang tanya, Pak. siap, Pak Alko Mangga. Yang nomor 2, Pak, research objektif itu saya kurang menangkap, Pak. Riset objektif itu tujuan penelitian. Ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya tujuan penelitian. Saya tuliskan di sini ya. Harusnya nggak boleh. Saya tuliskan bahasa Indonesianya supaya kita terlatih bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, tapi oke lah ya. Riset objektif itu tujuan penelitian. Kalau kita ingat deskripsi kita, tujuan penelitian kita itu adalah 1, misalkan merancang suatu media pembelajaran untuk meningkatkan kognitif siswa.
Dua, mengimplementasikan media pembelajaran dengan menggunakan bahasa Python dengan karakteristik tek-tek-tek-tek-tek. Tiga, menganalisis dan mengevaluasi media pembelajaran yang telah dikembangkan dengan uji kasus di SMK Riau, misalnya gitu. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian. Gitu. Tujuan penelitian. Begitu Pak Alko? Jelas. Nah, ini dituliskan tentu saja nanti bisa diganti lagi ya. Mangga, ada pertanyaan? Pak Bayu? Damang, sehat? Cukup jelas, Bu Maya? Mungkin ada pertanyaan? Pak Kiki? Nah, nanti silakan diskusikan ya, silakan diskusikan dengan sekelompok gitu ya. Kira-kira mau ngambil apa ya. Tentu saja jangan muluk-muluk ya, sekali lagi ya. Saya tidak berharap itu juga muluk-muluk ya. Tapi intinya terlihat gitu, terlihat. Jadi sebenarnya Ibu Bapak bisa terinspirasi dari artikel yang Ibu Bapak baca. Atau setelah mendapatkan 7 artikel yang lain yang bebas nih. Oh, pernah nih di UM menerapkan kayak gini. Misalnya kayak gini kan ya. Di Malang, UM itu Malang ya. Di Malang itu pernah menerapkan penelitian seperti ini misalnya. Nah, tinggal dielaborasi. Tentu saja jangan copy paste ya. Oke, kalau di sana begitu, saya begini aja deh. Nah, gitu misalnya. Jadi itu mangga bebas. Kita lagi latihan melakukan penelitian kecil-kecilan. Dan latihannya harapannya produktif gitu. Produktifnya apa? Ya kalau bisa jadi artikel betul gitu ya. Ada konferensi Ibu Bapak maju betul konferensinya. Sehingga nanti di akreditasi prodi kita dapat nilai bagus karena mahasiswa sudah terlibat penelitian publikasi gitu. Tanpa menunggu tesis. Gitu. Kalau menunggu tesis kan Ibu Bapak padahal setelah itu pengen lulus satu ya. Akreditasinya berarti nunggu tesis kan nggak mungkin kan. Lingkaran setan itu. Nah lingkaran setannya harus diputus dengan cara apa? Selama perkuliahan kita harus ada publikasi artikel gitu. Dengan cara apa? Ya dimasukkan dalam mata kuliah. Saya sudah cerita juga ke beberapa dosen gitu ya. Semoga dosen itu juga berpikiran yang sama juga gitu. Walaupun Ibu Bapak jadi tapi bagus juga itu produktif. Jadi artinya jangan mikir yang besar-besar ya. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan Mangga? Panjar? Maaf izin bertanya. Siap, Mangga. Apa namanya? Nggak tahu ini masuk ke dalam pertanyaan pembahasan ini atau tidak, saya baru pulang. Apakah ada sistematika bakunya Pak terkait write and present yang nanti dikerjakan di mini riset? Formatnya enggak, bebas saja. Jadi kalau misalnya ini kan bisa dituliskan dalam 2 halaman paling ya. 2 halaman atau 3 halaman, bebas saja dalam bentuk doc aja. Nah, nanti seiring dengan waktu akan kita benerin, tapi Ibu Bapak untuk sekarang jangan mikir formatnya. Gitu, jangan mikir formatting, tapi kontennya ini aja. Topik, title, tujuannya apa gitu ya. Literatur review, terus kira-kira di bawahnya itu ada bahan apa gitu. Boleh dibolak-balik juga boleh. Judul, tujuan, deskripsi, kemudian literatur review. Enggak. Gitu. Bebas saja Pak Anjang. Nah, nanti kita benerin pelan-pelan. Nah, literatur review ini masuk di dalam short description-nya ini ya. Gitu. Supaya nyantol. Selain Ibu Bapak baca gitu. Ini penting. Jadi literatur review ini pertama kebutuhannya karena Ibu Bapak perlu baca. Yang kedua dimasukkan di dalam deskripsi ini. Begitu juga paper yang ini ya. Paper yang Ibu Bapak sudah presentasikan dan juga teman-teman lain presentasikan, nggak apa-apa gitu.
Sehingga total itu kalau misalnya di luar 7 ini, di luar yang jurnal ini, Ibu Bapak sudah punya daftar pustaka 14. Kan gitu ya sebenarnya. Gitu. Siap? Ada yang tanyakan? Lagi? Cukup? Jelas ya? Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya Ibu Bapak mau kapan? Mau kapan? Mau kapan nih, Ibu Bapak? Minggu Gimana depan? Ibu Bapak? Mungkin Minggu depan? dari Bapak dulu, kapan kira-kira nanti kita komentar. Kalau ingin cepat minggu depan, tapi kalau Bapak, normal 2 minggu dari sekarang. Kalau ingin normal, kalau sesudah itu berarti lambat gitu sebenarnya. Gitu. oh gitu ya Pak. Nah, Oke. Saya yang sempat mau. terpikir buat setelah presentasi semuanya, Pak. Hah? Setelah presentasi semuanya. Oh, kalau presentasi kan sebenarnya tugas yang minggu yang lalu. Sebenarnya kan yang ngalir aja, santai aja gitu kan. Makanya kita presentasinya sih nggak ada hubungan sama homework kedua ini, gitu. Ngalir aja gitu ya. Karena toh juga slide-nya sudah dikumpulkan minggu yang lalu kan gitu. Mau 2 minggu dari sekarang boleh, 2 minggu dari sekarang ya. Jadi minggu depan kita coba bahas-bahas diskusi. Tapi kalau Ibu Bapak pengen lebih berdiskusi ya, maksudnya berdiskusi. Oh Pak, ide saya ini bagus nggak ya Pak? Nah itu kan artinya progres ya. Ya, jadi nggak harus makhluk gitu, enggak gitu. Minggu depan kita ketemu siapa ya Pak Asep Doni misalnya, Pak saya punya ide begini, kira-kira itu computational thinking nggak Pak ya? Nah gitu jalan aja, ngalir aja. Karena ini hal yang ini. Begitu juga nanti ketika ini kita review lagi gitu ya. Sekarang tanggal 27 ya. Berarti tanggal 11 ya? Benar nggak sih? Ya 11 Oktober Pak. Deadline 11 Oktober. Tapi memang selalu harus ada deadline-nya. Itu budaya Indonesia, bukan? Kalau nggak ada deadline, kita nggak dikerjain gitu kan. Kita nggak ngerjain. Itu Indonesia banget lah. Nah, oke. Cocok? Nah, nanti kita lihat. Minggu depan tetap ya disiapkan coret-coretannya ya. Nanti kita tanya sambil jalan gitu. Misalnya, Pak Alko ada ide nggak? Oh, belum Pak. Ya sudah, lewat. Oh, Pak Eri ada ide? Oh, saya ada ide Pak. Oh, sok atau didiskusikan. Jadi lebih matang gitu ya. Kira-kira nanti jalannya kemana? Idenya apa? Melakukan apa? Apa yang mau jadi ini gitu. Oke? Misalkan ya. Pak, maaf izin bertanya. Untuk yang deadline 11 Oktober itu ada nggak Pak misalkan targetan yang minimal gitu kita peroleh untuk didiskusikan gitu. Jadi mungkin kan tadi Bapak sampaikan kita step by step aja ngalir aja gitu. Mungkin apa namanya ya ini pribadi saya gitu Pak. Ini bisa jadi teman-teman juga untuk ada gambaran gitu. Jadi kita punya goals untuk dituju gitu. Jadi nggak terlalu goals dituju apa maksudnya? Maksudnya itu jadi ada misalkan tanggal 11 Oktober itu minimal titel atau topik sudah ada. Jadi supaya ngalirnya itu memang ngalir ya. Ada goalsnya gitu. Iya. Nah, ini goalnya Pak Anjar. Goalnya itu ya 1, 2, 3, 4 ini goalnya. Karena ada tahapan yang lain. Benar. Jadi dalam suatu penelitian ini kan masih tahap awal ya. Ini tahap 1 ini kalau saya katakan ya. Tahap 1 itu ini. Tentu saja bisa fleksibel ya. Ini tahap 1 ini. Tahap 2 kita harus melakukan sesuatu untuk melakukan penelitian itu. 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau ada 6 tahap dikalikan 2 minggu. Ada 12 minggu. 12 minggu. Gitu maksudnya. Nah, 12 minggu itu sudah kepotong kita sekarang sudah minggu yang keempat. Nah, berarti pas selesai 16 pertemuan, 16 minggu. Gitu misalnya Pak Anjar. Jadi memang di dalam melakukan penelitian itu ada tahap-tahapannya. Nah, tahap yang pertama itu adalah sebenarnya ide. Tahap pertama itu ide. Nah, ide itu
Ini kan tahap pertama nih, tahap pertama dalam melakukan penelitian ya. Tahap pertama itu adalah ide. Ide dari apa? Ide di dalam melakukan penelitian. Nah, ide itu bersumbernya macam-macam, Pak Anjar. Bisa kita harus puasa di kuburan sehingga saya dapat ide, ya kan? Gitu kan ya. Bisa Pak Kiki harus tidur 24 jam 24 jam gitu ya. Semalam suntuk dan paginya tidur gitu ya. Bisa juga ide karena diskusi seperti ini. Gitu ya. Bisa juga idenya karena literatur review. Ini yang sering terjadi. Bisa juga idenya karena Pak Anjar punya masalah pribadi. Aduh, saya tuh kalau ngajar kenapa anak nggak kosen ya, gitu misalnya. Itu kan masalah pribadi. Masalah pribadi Pak Anjar sebagai guru tentu saja, bukan masalah pribadi di keluarga, bukan. Ini kenapa anak nggak ini? Nah, kenapa nggak konsen? Kalau gitu gimana caranya supaya mereka konsen? Gitu. Jadi macam-macam tuh. Nah, tapi semua ide itu harus di cross check balik. Harus di cross check balik. Cross check baliknya dengan apa? Literatur review. Gitu. Maka tahap pertama ini literatur reviewnya belum berat ini. Nanti tahap kedua literatur review yang lebih berat. Tapi ini belum berat. Ini belum berat, masih ringan ini. Masih ringan artinya ada tahap yang lain yang literatur reviewnya lebih berat. Nantilah saya ceritakan. Sekarang bebas saja dulu supaya Pak Anjar lebih ringan. Nah gitu. Pokoknya cari aja Pak Anjar. 7 artikel entah di mana yang menguatkan ide Pak Anjar atau bagaimana Pak Anjar dapat ide. Atau literatur review ini mendukung ide Pak Anjar. Semacam-macam lah pokoknya. Yang terkait dengan itu. Nah, nanti literatur review ini nanti kita susun pelan-pelan. Nah, ini makanya 1, 2, 3, 4 tahap 1, Pak Anjar. Masalah title sama riset objektif kan satu kan sebenarnya, benar nggak? Oh, ini kan riset objektif atau tujuan penelitian kan masalah editorial ya. 5 menit juga dapat itu. Kalau idenya sudah ada, kan gitu kan? Benar nggak? Nah, yang agak berat tentu saja 1, 3, 4, betul. Jadi PR-nya sebenarnya 1, 3, 4. Gitu. Dan short description-nya singkat aja. Yang sudah kita lakukan di resume. 1 halaman cukup. Jadi ini 1 halaman cukup. Literatur review daftar pustaka kan sebenarnya. Nah, daftar pustakanya dikaitkan dengan short description-nya. Jadi praktis 1,5 halaman berarti. Kalau tambah daftar pustakanya 2 halaman lah, aman. Jadi kalau saya katakan ini kalau mau ini ya, tahap 1 itu 2 halaman, 2 pages. Gitu ya. Dalam 2 minggu kan gitu atau Pak Anjar ya? Iya, Bu Maya, Bu Rani. 2 halaman dalam waktu 2 minggu. Jadi 1 minggunya 1 halaman. Simpel ya. Kelompok lagi dibagi 2, berarti kan setiap orang dari kita setengah halaman ya. Misalkan kalau mau bagi kayak gitu. Setuju? Nggak memberatkan ya, Pak Alif? Sepakat? Oke. Nah, kalau masalah presentasi kan jalan aja sama teman-teman kita sendiri, santai saja. Oke, deal? Pak Alek, ada yang tanyakan? Pak Dit? Heri? Oke. Pak Sofran? Bapaknya? Oke. Tentu saja nanti tanggal 11 kita lihat progresnya. Kita lihat progres. Kalau ini progres terus. Artinya memang ya penilaiannya di akhir ya, di akhir. Tapi kalau Ibu Bapak telat di tahap 1, jadi numpuk di tahap kedua. Tahap 1, tahap 2 belum ngerjain. Berarti ketika tahap 3 numpuk lagi. Nah, harapan saya sih tahap 1 selesai. Tahap 2 nanti kita bahas lagi, selesai. Nggak nyadar kita sebenarnya melakukan penelitian. Dan itulah tesis sebenarnya. Dan itulah cara kerja tesis sebenarnya. Cara kerja bimbingan tesis. Bimbingan skripsi juga sama. Dan melakukan penelitian juga sama. Oke? Sepakat? Cukup? Pak? Mangga. Berarti Pak kalau di yang tahap 1.5 belum sampai ada pengumpulan data Pak ya? Nah ya makanya jangan usah dipikirin. Kita jangan pusing belum pada saatnya. Jadi Ibu Bapak mohon tidak pusing tidak pada saatnya gitu. Nah, ada saatnya kita pusing. Nah, tapi nanti aja dulu. Nah, sekarang Ibu Bapak fokus di sini aja. Yang lain itu nggak usah dipikirin.
gitu. Agak sedikit doktrin, tapi tahap demi tahapnya doktrin, tapi isinya mah enggak kan, gitu kan? Idenya terserah, tujuannya terserah, nanti kita bahas. Paham, betul, Pak Adit ya? Kalau produk belum nyampe juga. Iya, belum, cuma 1, 2, 3, 4. Nah, yang lainnya nggak usah dipikirin. Nah, gitu maksud saya. Ya, kasih Oke. Pak. Pak, izin bertanya. Ya, enggak. Untuk yang tugas yang kedua ini, apa ya? Misalkan si computational thinking itu diterapkannya misalkan boleh di sekolah atau di luar sekolah atau gimana Pak? Misalkan gitu contohnya gitu Pak. Saran saya sih kalau di luar sekolah contohnya apa Pak Gigi? Belum nemu juga sih Belum Pak. juga ya. Tapi ya kalau misalkan nanti hasil akhirnya diuji cobakan di sekolah, mungkin kan dari sekarang nyari yang dekat dengan sekolah gitu, maksudnya lingkungan sekolah gitu Pak. Oke. Maksudnya. Iya. Sebenarnya sekolah itu tidak dibatasi ya. Kalau S1 pun juga begitu ya harusnya ya. Karena pendidikan itu ada di mana-mana ya. Ada yang formal, informal begitu kan ya. Ada yang TPA, ngaji sore gitu, karena ada yang sekolah betulan memang betul ya. Ada yang homeschooling ya Pak Gigi. Gitu ya. Ada juga yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus kan kebanyakan homeschooling ya. Iya. Berkebutuhan khusus. Jadi ruang atau bangunan fisik sekolah itu sebenarnya kita tidak dibatasi oleh itu gitu ya. Gitu. Jadi mangga Pak Gigi gitu ya. Ya Pak Gigi punya ide computational thinking untuk anak autis gitu kan ya. Maka jangan sampelnya kan agak susah nyari ya di sekolah ya, tentu saja ya. Nah, nanti tahap berikutnya kita ngomongin metodologi, kita akan mikirkan itu. Jadi saya ikut bantu istilahnya diskusi lah. Kayak misalnya Pak Kiki ngambil topik itu ya, misalkan ini sekarang oke lah, katakanlah kelompoknya Pak Kiki pengen computational thinking untuk anak autis itu. Anak autisnya umur berapa? Oh gini dan seterusnya. Tentu saja nggak bisa ditemukan di sekolah gitu misalnya. Oh karena kenapa kok Pak Kiki ngambil itu? Karena tetangga saya ada Pak anak autis 2 orang misalkan begitu ya. Maka 2 orang itu bisa jadikan langsung sampel lagi. Nah pertanyaannya kalau cuma 2 orang bagaimana menguji model yang saya kembangkan? Maka kita nanti cari ide. Maka riset metodologinya jangan kuantitatif tapi kualitatif gitu misalkan. Apa itu kualitatif kuantitatif? Nggak usah dipikir sekarang. Nah gitu loh maksudnya. Nah jadi tapi kalau mengantisipasi boleh lah, kita merenungkan itu boleh. Tapi nggak usah terlalu pusing tentang itu. Ibu bapak fokus ke 1, 2, 3, 4 ini. Gitu Pak Kiki. Sebenarnya ya, Pak. Mangga nggak harus dibatasi sekolah sih jawabannya berarti. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas? Deal? Oke. Berarti nanti saya coba share ya. Atau ibu bapak sekarang mau foto gitu, mau capture juga boleh. Supaya lebih cepat, takutnya saya kelupaan. Slide kita ya. Baik. Selanjutnya saya persilahkan jadwalnya Bu Warzukni untuk jadi moderator. Mangga Bu Warzukni. Halo. Moderator. Bu Warzukni, moderator. Oh iya Pak, maaf. Kita coba sedikit profesional ya. Jadi baik, mangga ibu bapak presentasi kalau nggak salah sesuai dengan urutannya Bu Warzukni ya. Iya betul Pak. Oke, berarti sekarang kelompok 2 kalau nggak salah ya, kelompok 2. Betul, Pak. Nah moderatornya Bu Ketua dulu. Nanti di kelompok 2 presentasi Bu Warzukni jadi moderator. Nanti yang menjadi apa itu istilahnya yang punya tugas bertanya yang lebih detail kelompok 3 gitu ya. Baik Pak. Siap. Nah setelah itu Bu Warzukni nunjuk temannya untuk menjadi moderator. Gitu. Ya, siap. Nah terus muter aja terus gitu. Mangga sok. Waktunya jangan lama-lama tuh ya. 10 sampai 15 menit. 15 menit selesai lah gitu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mulai untuk presentasi kelompok 2 yaitu Bapak Sofran. Bentar Pak, lihat dulu di sini. Kelompok 2 siapa? Pak Eri sama Pak
Alko. Oh, Pak Eri dan Pak Alko, silakan. Bisa Boleh Bisa. Share izin screen. share screen? Iya, Pak. Sebentar. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat Kami sore. akan mempresentasikan hasil studi kami atau hasil review kami dari salah satu jurnal yang sudah dikasih Pak Lala. Mudah-mudahan di jurnal ini kita dapat manfaatnya ya. Ya, amin. Belum ada, Pak, belum ada. Ya, Bu, memang belum, Bu. Oh, Sudah terlihat ya? sudah Pak, aman. Jurnal yang akan kita artikel yang akan kita review itu adalah dengan judulnya Using Computational Thinking Skill to Learning and on Musical Animation Design. Nah, tidak akan terlalu banyak informasi yang disampaikan ya, karena ini agak susah nyari teks yang bahasa Inggris di artikel ini gitu. Jadi yang ada itu hanya artikel yang tulisannya Mandarin. Terus jumlah halamannya juga hanya 2 halaman artikelnya, jadi sangat informasinya tidak terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan informasi tentang computational thinking-nya ada. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Itu yang menerapkan pemikiran komputasional pada pengajian animasi musik dan mengeksplorasi efek perbedaan gender. Nah, jadi selain menerapkan computational thinking di penelitian ini juga mengeksplorasi apakah ada perbedaan efek dari gender ya, dari perbedaan di mana si anak itu lebih kreatif gitu. Kreatif mana antara anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, terus objek penelitiannya itu ada 28 siswa di kelas 6 di dalam satu kelas dengan rincian 11 laki-laki dan 17 perempuan. Nah, dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu si anak itu telah memahami konsep gambar musik dan desain gambar. Yang terakhir itu ada memahami dasar komputer. Jadi sebelum masuk ke kelas 6, si anak itu di level 4 dan di level 5-nya itu anak itu sudah diberikan pengajaran tentang konsep musik dan konsep gambar. Gitu. Selanjutnya, nah ini ada penelitian ini mendefinisikan 4 pemikiran komputasional. Jadi memang metode yang disampaikan nanti tahapannya itu adalah apa yang kita pahami di computational thinking. Itu ada dekomposisi, abstraksi, terus pattern recognition, yang terakhir algoritma. Nah, jadi untuk tahapannya itu nanti diimplementasikan di 4 tahapan yang ini. Gitu, diimplementasikan dengan bentuk seni. Gitu, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Alko. Nah, karena stigma umumnya itu bahwa laki-laki memiliki lebih banyak logika matematika dan keterampilan berhitung. Hal ini dikarenakan wanita akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebaya, kerjasama, dan komunikasi, sementara pria menghabiskan lebih banyak waktu untuk pemrograman. Ini menurut Brockman, Jason, and DeBonte pada tahun 2002. Nah, jadi di sini nanti akan kelihatan ya hasil penelitian itu apakah laki-laki atau perempuan itu lebih condong ke seni atau lebih kreatifnya yang mana gitu. Nah, dengan menerapkan metode computational thinking. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Alko sekaligus menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Mangga Pak Alko. Baik, terima kasih Pak Eri. Ini saya share screen atau gimana ya? Lanjutin aja ini. Lanjutkan aja lah ya. Ya. Baik, di next aja Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Eri mengenai konsep dasar dari penelitian ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa
penerapan CT atau computational thinking di pembelajaran ini sudah dijelaskan tadi, yaitu membedakan berdasarkan gender gitu ya. Nah, kemudian perbedaan di sini ada perbedaan walaupun tidak banyak ya, karena mungkin yang dijadikan sampel itu 28 orang. Jadi masih terbatas gitu kan. Tapi dari sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian itu ada nampak perbedaan yang tidak begitu besar gitu kan. Tapi di situ bisa kita tarik kesimpulan atau mungkin intisari dari penelitian tersebut gitu. Nah, jadi di sini gitu kan, setidaknya ada 4 langkah tahapan dalam berpikir secara kompusasional ya. Jadi sesuai dengan materi kita itu kan. Jadi dari 4 tahapan tersebut, konsep dasar dari CT tersebut bisa kita pergunakan ya. Yang pertama itu mendefinisikan permasalahan atau pembongkaran masalah ya. Jadi dari sini bisa kita lihat apa permasalahan sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, kemudian dari permasalahan diketemukan, kemudian kita coba membandingkan dengan model yang lain gitu. Ya. Dibandingkan dengan model yang lain. Kemudian setelah itu mengabstraksikan ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mengembangkan algoritmanya, yaitu ke depan itu nanti dalam bentuk ini ya, siswa semuanya itu disuruh mengkombinasikan antara menggunakan Scratch ya, perangkat lunak Scratch, yaitu mengkombinasikan antara gambar, kemudian suara, kemudian komen gitu loh. Ya. Nah, dalam bentuk penelitian ini itu diberikan nama temanya itu Fantasy Journey Persian Market. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahapan pengajaran ini ya, dengan tema Fantasy Journey Persian Market tadi. Ini adalah materi pengajaran yang diberikan sesuai dengan penelitian ini gitu kan. Nah, yang pertama itu mendengarkan musik. Jadi anak-anak semuanya didengarkan musik drama gitu loh. Kemudian anak-anak itu nanti akan menganalisis seperti apa sih konsep musik yang didengarkan oleh anak-anak tersebut. Ini kalau kita lihat dari tahapan ini CT tersebut itu termasuk ke dalam decomposition itu, yaitu identifikasi masalah. Nah, kemudian yang kedua adalah diberikan lagi materi pengajaran ke semua anak itu, ke 28 anak tersebut, yaitu mendengarkan musik, ya, kemudian mencari tahu fitur musik yang ada di dalamnya gitu. Kemudian menyajikan musik sebagai gambar, kemudian diberikan modul-modul gitu. Jadi dari sini anak-anak tahapan computational thinking-nya itu pattern recognition, yaitu membandingkan tahapan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, musik dan cerita. Jadi dari tahapan ini, dari materi pengajaran yang diberikan ini, anak-anak diberikan gambaran berdasarkan isi cerita dengan memberikan tambahan dialog gitu kan. Kemudian menjelaskan hubungan antara unsur musik dengan dan isi cerita. Itu termasuk ke dalam abstraksi. Kemudian yang terakhir adalah animasi, yaitu menggunakan perangkat lunak Scratch ya, yaitu menggabungkan membuat animasi, kemudian menambahkan musik serta komen atau dialog di dalamnya. Ini termasuk ke dalam algoritma. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu,
ini sebenarnya saya kurang paham ya. Saya sebenarnya kurang paham karena ini adalah hasil translate dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Cina gitu loh kan, ditranslate ke dalam bahasa Inggris kemudian diindonesiakan atau dari apa namanya Cina ke Indonesia, tapi hasilnya seperti ini. Saya sendiri juga masih belum begitu paham. Nanti mungkin Bu Warzuki bisa bantu nanti mentranslatekannya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ini saya lewatkan ya. Next. Nah, saya masuk kemari. Ini adalah hasil penelitian ketika anak-anak itu diberikan ini ya, apa namanya, mengoperasikan perangkat lunak stage. Jadi dari item penilaian ini hasil kreativitas cerita itu anak-anak itu dia maaf sebentar. Dari anak-anak menyusun cerita, kemudian anak-anak di situ apa namanya menyusun alur cerita, kemampuan bahasa dan kreativitas. Ya, jadi nah dari hasil penilaian kreativitas cerita, ya, nah ditarik beberapa kesimpulan bahwa apa dari item kreativitas cerita. Rupanya anak-anak perempuan apa namanya kreativitasnya lebih tinggi daripada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan bahwa anak-anak perempuan itu secara keterampilan bahasa, kemudian proses sosialisasi serta organisasi otak lebih baik ketimbang anak laki-laki. Seperti itu. Dilihat dari perbedaan gambar. Bapak Ibu, saya lupa mengasih tahu bahwa sebelah kanan itu adalah gambar ini ya yang dibuat oleh anak perempuan, kemudian yang sebelahnya anak laki-laki. Ya, next. Ini next juga. Next, Pak. Nah, jadi kesimpulannya adalah back dulu, Pak. Jadi pertama adalah penelitian ini mengembangkan kursus kreasi animasi drama musikal berdasarkan proses berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, pembuatan animasi musik dengan scaffolding membantu siswa untuk melaksanakan tugas-tugas secara kreatif dengan lebih efektif. Dan yang ketiga, dengan menggunakan thread membantu siswa membuat mode musik pengajaran animasi drama. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Eri dan Pak Alko atas pemaparan dari paper Using Computational Thinking Skill to Learning on Musicals Animation Design. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya baca itu dia itu 28 siswa dari kelas 6 ya, Pak. Berarti SD dong ya? Iya. Iya, dan nggak rata 28 itu nggak 14 cewek, nggak 14 cowok, tapi ada berapa tadi ceweknya sama cowoknya? Oh ya, 11 laki-laki dan 17 perempuan gitu. Mungkin dari situ juga yang tadi kata Pak Alko kan lebih gede di cewek ya, apa ya tingkatnya karena ya nggak sama gitu loh si apa sih namanya teh si anggota yang cowok dan ceweknya. Ya, begitu Pak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya untuk kelompok pemaparan dari kelompok 2. Kelompok 3 itu ada Bu Rani dan Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alko sama Pak Eri izin bertanya ya. Ya Bu, silakan. Konsep menggambar musik dan gambar musik dan desain gambar musik itu ya? Itu? Iya, betul. Kita menggambar manual yang tadi teh, Pak. Yang hasil gambar tadi teh. Yang tadi ada hasil gambar perempuan dan hasil gambar laki-laki. Ya. Dengan hasil penelitian bahwa gambar
perempuan itu lebih kreatif, lebih bervariasi dibandingkan dengan laki-laki. Yang tadi apa ya? Itu menggambarnya secara manual ya Pak ya? Itu ngambilnya pakai perangkat lunak Scratch, Bu. Pakai Scratch ya. Nah, ya. tadi juga saya menyimaknya bahwa faktornya lebih ke sosial ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dari yang Bapak analisis di paper itu, selain faktor sosial tadi ya Pak, yang mempengaruhi perempuan itu lebih kreatif dibandingkan dengan laki-laki, salah satunya adalah faktor sosial. Kalau nggak salah saya tangkap ya Pak ya, karena perempuan lebih banyak berinteraksi dengan teman sebayanya. Apakah hanya itu aja Pak? Hanya faktor sosial saja? Hanya faktor interaksi si anak perempuan dengan temannya? Apakah hanya itu sehingga si anak perempuan lebih kreatif gitu dalam membuat gambar tersebut? Gitu Pak. Paham ya pertanyaannya? Ya itu aja Pak. Ya, mangga Pak Alko. Iya, makasih Bu Rani pertanyaannya. Jadi di sini memang lebih ini ya, penekanannya lebih ke ini ya, diberikan tadi saya lupa juga menerangkan bahwa di sini metode penelitiannya itu menggunakan kuasi eksperimen desain ya. Jadi diberikan pengajaran selama 6 jam ya, selama 6 minggu. Jadi pengajaran selama 6 jam 6 minggu ini diberikan ke sebanyak 28 siswa dan siswi tadi gitu. Itu 11 ke anak laki-laki dan 17 ke perempuan. Jadi pengajaran yang diberikan tersebut ya memang bertahap gitu loh kan. Pertama adalah bagaimana si anak-anak bisa berpikir secara computational thinking gitu loh kan ya, dengan menerapkan beberapa proses pengajaran animasi musikal. Jadi memang yang kami tangkap dari sini, dari penilaian itulah hasil kreativitas cerita gitu loh kan. Nah di sini dari hasil kreativitas cerita memang digambarkan, diberikan anak-anak tersebut menggambar menggunakan perangkat lunak Scratch ya. Saya ada buka Scratch ini, jadi cukup menarik sebenarnya. Di situ anak-anak memungkinkan untuk memasukkan gambar, memberikan dialog, kemudian memasukkan bunyi gitu lah kan. Mungkin seperti animasi meloncat seperti apa bunyinya gitu kan. Nah di sini dilihat dari hasil objek penelitian tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan tadi, itu bahwa yang perempuan, yang anak-anak perempuan justru gambarnya lebih kreatif gitu loh. Nah, jadi gitu Bu. Ya. Terima kasih Pak Alko udah paham. Terima kasih. Boleh berpendapat Bu. Sedikit menambahkan ya dari penelitian ini juga, di hasil penelitiannya itu, karena kan kalau misalnya kan tadi disebutkan bahwa kenapa perempuan itu lebih kreatif, salah satunya adalah dari faktor sosial. Kalau kita tahu bahwa faktor sosial itu mempengaruhi banyak hal. Salah satunya itu adalah faktor bagaimana cara dia berbahasa, bagaimana cara dia meluapkan atau mengungkapkan sebuah ekspresi, itu akan lebih terlihat karena memang seringnya bersosialisasi. Itu kalau dilihat dari salah satu tulisan yang di penelitiannya ya Bu ya. Gitu. Jadi terlihat dari bagaimana wanita atau perempuan itu bersosialisasi gitu. Ya, terima kasih Pak Eri, Pak Alko. Jawabannya semoga mencerahkan Bu. Mencerahkan sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Mungkin cukup ya Pak Alko. Saya nambah ini ya, silakan Pak. Kalau dari presentasi ini Pak Alko dan Pak Eri kira-kira ada yang bisa diambil pelajarannya itu di bagian apa gitu? Boleh Pak Eri dulu atau Pak Alko, mangga. Kalau dari saya Pak, karena kan kalau di sini itu
penelitian itu menerapkan 4 konsep computational thinking ya Pak ya. Computational thinking itu diterapkan 4-4-nya gitu, dari mulai dekomposisi, pattern recognition, algoritma, dan abstraksi. Nah, harusnya gitu dengan konsep, dengan menerapkan 4 metode ini atau cara ini, harusnya si computational thinking-nya itu lebih dapat gitu. Jadi memang ini tuh salah satu metode yang menurut saya cukup efektif gitu untuk menerapkan computational thinking. Oke. Kalau Pak Alko mungkin nambahkan? Ya, dari saya mungkin gini Pak. Apa yang bisa kita tarik dari apa namanya jurnal ini gitu loh kan? Bahwa apa? bahwa City itu sebenarnya juga bisa diterapkan di apa namanya di pembelajaran musik gitu loh, pembelajaran musik dan atau animasi gitu loh. Jadi di sini adalah penggabungan antara musik dengan animasi dengan menarik beberapa kesimpulan tadi gitu loh. Nah kemudian kita tahu bahwa anak-anak pada dasarnya adalah antara laki-laki dan perempuan. Kalau dari hasil penelitian ini Pak, itu lebih ditekankan kepada kreativitas Pak ya, kreativitas mereka dalam apa namanya berkreasi gitu loh ya, berkreasi contohnya seperti mempergunakan perangkat lunak Scratch tadi gitu loh. Tampak di situ perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Begitu Pak. Oke. Kalau yang apa itu yang dilakukan oleh si peneliti cukup jelas tidak? Kalau tadi dari pemaparan Pak Eri dan Pak Alko, mereka kan cukup lama ya melakukan penelitiannya, cukup lama melakukan penelitian gitu ya. Apakah penelitiannya atau treatmentnya istilahnya ya itu treatment itu perlakuannya ya. Itu misalkan si anak dikasih musik terus gitu, kemudian dari musik itu kira-kira si anak mungkin menggambarkan arti dari musik itu gitu misalnya. Jadi kalau musiknya terkesan happy, gambarnya jadi kelihatan happy begitu, atau seperti apa itu? Kebayang nggak? Visualisasi musik ini. Ya jadi apa namanya di ini Pak di apa namanya mungkin di tabel ini bisa kita amati gitu kan bahwa ada apa namanya tahapan yang diberikan kepada anak-anak tersebut, diantaranya adalah mendengarkan musik ya, kemudian mengkombinasikan antara gambar dengan musik, kemudian musik dengan cerita, kemudian animasi ya. Jadi memang ini adalah tahapan-tahapan yang diberikan kepada si anak tersebut selama mereka apa namanya dalam masa penelitian gitu Pak, selama 6 minggu ya masalah saya. 6 minggu. Jadi artinya ini materinya materi musik, terus kita coba dari materi musik ini kita terapkan dekomposisi, pattern recognition-nya, abstraksinya, dan algoritmanya gitu ya? Betul Pak. Pak Eri ya. Oke. Jadi secara treatment harusnya udah cukup sih Pak. Kalau lihat dari ini ya Pak ya, karena memang menerapkan semua konsep computational thinking sih. Kalau dilihat dari ini, dari awal kan ya udah menerapkan musik, itu udah masuk ke posisi, terus gambar dan musik juga, mendengarkan musik, cari tahu itu kan udah benar-benar pattern recognition ya Pak ya. Udah meniru gambar sebelumnya atau meniru musik sebelumnya, terus musik dan kita juga sama abstraksi. Kalau abstraksi kita tahu juga itu menitik beratkan ke hal-hal yang pentingnya dulu. Yang terakhir terus algoritma, itu kita tahu bahwa Scratch itu memang aplikasi yang dirancang untuk implementasi algoritma mungkin lebih sederhana ya Pak. Itu kalau yang kita tahu ya Pak. Jadi kalau untuk treatment, kalau yang kita lihat dari penelitian ini itu udah lengkap gitu. Ini memang untuk latihan
siswa yang lagi belajar musik kan gitu kan ya. Jadi kalau siswanya disuruh bikin lagu, maka dengan dekomposisi dia bisa bikin lagu gitu ya misalnya gitu ya. Kalau lagu sedih itu berarti saya harus pattern recognition dengan penyanyi siapa gitu kan ya. Mungkin ya abstraksinya itu ide ceritanya itu bagaimana begitu kan ya Pak Alko ya. Karena ini untuk siswa yang lagi belajar musik ini gitu. Memang agak sedikit ini itu di animasinya justru. Kalau kata saya mungkin animasinya sebenarnya tidak terlalu perlu gitu ya. Kalau saya pahami karena kalau hanya untuk belajar musik nggak perlu animasi sebenarnya. Gitu ya. Nggak perlu animasi. Kan musik itu kan ada bagian-bagiannya kan ya. Ada refnya, ada pendahuluannya mungkin kan gitu kan ya. Gitu. Nah, saya sedikit nambahkan ini supaya Ibu Bapak juga tidak ini ya, tidak cuek atau asal ini ya. Yang tadi disebutkan oleh Pak Alko, tabel tadi itu, yang tidak dimengerti oleh Pak Alko, bisa ditunjukkan di next atau apa ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi ini itu adalah statistik ya. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini, si author ini, dia menggunakan quantitative research. Penelitian kuantitatif. Penelitian, metodologi penelitian itu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif dan kuantitatif. Ini terlihat dia menggunakan statistik. Dia menggunakan statistik, maka dia penelitiannya adalah kuantitatif. Kuantitatif. Nah, di penelitian kuantitatif itu kan ada yang perlu diuji. Di dalam konteks penelitian ini, dia ingin menguji sebenarnya kreativitas laki-laki dan perempuan, siswa laki-laki dan perempuan itu sama atau berbeda. Kalau berbeda, siapa yang lebih baik? Gitu Pak Alko? Bisa dipahami nggak? Kan ini ada dua kelompok tuh, laki-laki dan perempuan. Pak Alko kan perlu tahu tuh, kalau Pak Alko jadi autor ini, Pak Alko kan perlu tahu tuh, sebenarnya kreativitas laki-laki dan perempuan tuh sama atau beda ya? Nah, kalau beda, siapa yang lebih baik ya? Nah, untuk menjawab itu, Pak Alko perlu tools, perlu alat. Alatnya adalah statistik. Alatnya adalah statistik. Nah, terlihat dari sini, maka si autor berani menyimpulkan. Si autor berani menyimpulkan bahwa perempuan lebih kreatif daripada laki-laki. Lebih kompleks lagi, yang tadi Bu Warzukni katakan, sebenarnya bukan karena jumlahnya Bu Warzukni. Gitu. Lebih kompleksnya apa? Karena jumlah laki-laki dan perempuan tidak sama. Tidak adil seakan-akan. Nah, dengan adanya tool statistik itu menjadi fair, menjadi appropriate, menjadi proporsional. Walaupun jumlahnya tidak sama sampel itu, maka kesimpulannya bisa jadi valid. Itulah gunanya statistik. Tidak harus sama. Contoh yang tidak harus sama. Pak Alko, Pak Eri punya koin kan? Koin itu kan pasti ada dua sisi ya. Dua sisi apa biasanya? Disebut apa? Kepala dan ekor atau apa? Garuda Pancasila sama pahlawan ya gitu misalnya di koin itu ya. Dua sisi itu peluangnya berapa? Pak Eri? Setengah-setengah ya. Seperdua lagi. Seperdua, setengah. Kenapa kok setengah? Ya normalnya begitulah, koin normal itu kan setengah, kecuali kalau koinnya sudah kena permen karetnya Pak Eri gitu kan, udah kelindes truk, ya itu jadi nggak proporsional kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang koin yang keluar dari pabrik itu imbang. Jadi kalau diputer itu dia berimbang. Berimbang itu artinya peluangnya setengah. Kalau setengah, Pak Alko melempar koin 100 kali, mestinya 50 Garuda, 50 kepala pahlawan. Benar nggak, Pak Alko? Paham nggak? Ini ngomongin statistik kan, di semester ini ada statistik ya, statistika terapan ya.
Dan itu perlu untuk penelitian itu. Perlu untuk penelitian. Salah satu contohnya adalah kelihatan di sini nih. Penelitiannya pakai kuantitatif. Nah, boleh di drop nggak slide-nya? Siapa? Pak Eri. Supaya saya ngobrolnya kelihatan wajah dengan wajah. Bisa dipahami, Ibu Bapak? Ini materi statistik, tapi kita gunakan untuk penelitian. Peluang koin muncul kepala, kalau dilempar ini, koin dilempar, tus gitu, terus dia tergeletak, tuk gitu, di atasnya itu Garuda, sama sebaliknya, misalnya kepala pahlawan itu, peluangnya setengah-setengah, kata Pak Eri. Kenapa? Karena imbang kanan dan kiri. Tapi kalau Pak Alko coba betulan, duk, coba satu, duk, apa itu kepala, sup, Garuda, duk, Garuda, duk, Garuda, sampai 100 kali dilakukan oleh Pak Alko. Belum tentu 50-50 Pak Alko. Oke, kenapa begitu? Ya mungkin ketiup angin, mungkin apa itu kebetulan aja gitu kan ya, mungkin terlalu tinggi kita ngelemparnya, mungkin semacam-macam lah ya. Tapi peluangnya tidak 50-50 Bu Warzukni. Pertanyaan saya, kalau misalnya nggak 50 keluar Garuda yang sama dengan 50 keluar kepala, pertanyaannya apakah koin yang baru keluar dari pabrik yang diambil sama Pak Eri itu adalah koin yang tidak berimbang? Enggak berimbang. Loh, kok bisa tahu Bu Warzukni? Masih kekeh aja dilempar nggak sama 50-50. Nah, itulah yang memutuskan adalah statistik. Ya Pak. Siap. Jadi boleh dia bergeser. Boleh bergeser. Boleh tidak sama. Misalnya Garudanya muncul 55 kali. Kalau 55 kali berarti kepala pahlawannya 45, betul nggak? Kalau 100 kali kita lempar. Kan nggak sama tuh. Nah, dengan statistik itulah yang memutuskan kira-kira koin saya itu fair atau tidak. Fair coin itu koin yang sama, berimbang atau tidak. Itulah tabel yang tadi dimunculkan sama Pak Alko. Dengan menggunakan statistik, walaupun tidak sama persis, saya masih bisa mengatakan, Bu Warzukni tadi masih bisa mengatakan bahwa koin itu berimbang. Nah, ini kasusnya nggak koin. Ini kasusnya siswa laki-laki dan siswa perempuan. Tidak sama lagi siswanya. Yang laki-laki tadi berapa? 11 orang. Ya, Iya, kan? Yang perempuannya 17 orang. Belum lagi kreativitasnya nilainya nggak sama persis. Emang sama gitu? Harus sama persis. Kalau laki-laki 70 dapat nilainya. Kalau perempuan 70, maka tepat itu baru tidak ada perbedaan kreativitas. Enggak juga. Kita susah menemukan dalam dunia nyata ini nilai ujian itu sama persis laki-laki dan perempuan. Masih meleset. Nah, melesetnya itu sama statistik bisa dikatakan tidak ada perbedaan secara signifikan. Kalau tidak ada perbedaan secara signifikan, itu menunjukkan siswa perempuan dan siswa laki-laki sama-sama kreatif. Tapi ternyata tadi kesimpulannya adalah siswa perempuan lebih kreatif. Kok bisa tahu siswa perempuan lebih kreatif dari laki-laki? Karena statistik tadi. Gitu Pak Alko. Sehingga Ibu Bapak perlu hadir di mata kuliah statistika terapan. Itu Pak Alek maksudnya Pak Alek. Nah, kalau Pak Alek jago lah ya matematika ya. Ya Pak Alek ya. Itu jadi gimana Pak Alek? Sambil belajar lagi Pak. Sambil belajar lagi, iya betul. Saya dari matematika juga Pak Alek, matematika ITB waktu S1-nya ya. Udah lama betul itu. Terus sudah berapa tahun ini saya diminta ngajar statistik di S2 dan S3 kelas internasional. Jadi bahasa Inggrisnya udah susah, pusing gitu, ngajar statistik lagi, ya tambah pusing lagi gitu ya. Tapi itu dipakai betul untuk penelitian. Kalau statistik S1 agak sedikit burem ya, kebanyakan teori konsep gitu ya. Tapi kalau S2, S3 Ibu Bapak,
Hah? Statistika dasar, Pak. Kalau di Statistika dasar. Apa itu peluang? Apa itu probabilitas? Peluang adalah gini, itu kayak. Tapi kalau S2, S3, Ibu Bapak, itu benar-benar sebenarnya dipakai. Ibu Bapak perlu punya argumentasi bahwa penelitian ini menunjukkan perempuan yang lebih kreatif dari laki-laki. Itu harus punya argumentasi, jangan sok tahu. Nah, argumentasi dari mana? Dari statistik yang dia kasih. Makanya dia nampilkan tabel. Karena dia butuh argumentasi, butuh alasan. Kalau enggak didebat sama pembaca. Masa iya, intuitif itu mungkin, itu sok tahu aja itu mungkin. Karena dia nggak suka sama siswa laki-laki mungkin. Nah, yang membuat menjadi argumentasinya kuat, harus menggunakan statistik. Begitu Pak Alko. Gitu. Jadi muncullah tadi itu ada istilah F measure atau P value. P value tadi menunjukkan bahwa H0-nya ditolak. H0-nya ditolak itu artinya ada perbedaan kreativitas antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari tabel tadi. Jadi ceritanya banyak itu tabel itu tadi. Nah, mangga itulah Ibu Bapak hadir. Pak Salman ya? Iya benar ya, yang hadir. Yang ngajar Pak Salman ya. Hadir kan Pak Asep Doni? Hadir Pak, tapi pusing Pak. Oh, putar. Jujur banget Pak. Kenapa? Jujur banget Pak Asep. Pak Asep Doni, jujur banget. Saya kebetulan ngajar itu. Kalau mau slide saya juga boleh. Boleh Pak, minta Pak. Ya gitulah. Oke. Saya sudah putar berulang-ulang video rekaman statistika, tapi sampai sekarang masih pusing Pak. Malah tambah rontok ini rambut Pak. Astagfirullah. Boleh baca Pak Alex. Ya. Untuk ada Pak Alex. Pak Alex yang jago Pak. Ya bagus itu. Alex. Ya nanti sharing lah ke temennya. Itu benar-benar dipakai itu, serius. Jadi kadang kita itu gini loh, Pak Asep Doni. Ada banyak macam-macam nih kondisi kita ya. Kenapa kok pusing Pak Asep Doni? Macam-macam tuh. Tapi kalau Pak Asep Doni tahu motivasi kenapa saya harus bisa statistik, itu pusing itu murah harganya. Biasa saja. Worth it, misalnya bahasa Inggrisnya itu worth it. Layak Pak Asep Doni itu pusing. Kalau kita tahu manfaatnya, benar nggak? Nah, gitu. Sama kayak ke dokter, ya, Pak Alko ya, Pak Eri. Anak saya sakit, demam nih. Harus ke dokter nih, ya udah ke dokter. Berapa? Bu dokter, 500.000, misalkan. 500.000. Kalau worth it, keluarin Bu Rani, benar nggak Bu Rani? Pusing nggak ngeluarin 500.000? Pusing nggak? Pusing. Tapi tetap dikeluarin. Itu karena motivasi kita adalah anak kita supaya sembuh. Karena penting, menyelamatkan anak itu kan penting, nomor 1. Kok jangan 500.000, 2 juta juga kita keluarin, 3 juta juga kita keluarin. Nginep seminggu juga oke lah. Karena kita punya motivasi anak kita sembuh. Gitu Pak Doni. Jadi pusing. Dosennya juga pusing ngajarin apalagi nih. Tapi ilmu yang paling masuk akal ini tanya Pak Alex, itu statistik. Itu yang real dalam kehidupan seharian. Itu sebenarnya statistik. Cuman kita kadang mengesampingkan gitu maksudnya, atau dosennya membuat menjadi sulit gitu, yang sebenarnya mudah gitu sebenarnya terus dibuat menjadi sulit gitu. Waduh, tambah pusing gitu karena hilang lagi motivasinya. Wah, udah deh, lepas ya. Boleh lagi videonya di off kan lagi. Wah, udah deh, videonya di off kan sambil masak gitu ya Bu Rasukni ya. Waduh, kebakaran. Wah, udah deh. Kok tiba-tiba udah selesai ya kuliahnya. Wah, udah kacau. Terus pertemuan pertama, 2, 3, 4, udah ke-9 ya pertemuannya ya gitu. Terus ditanya pertemuan 1 sampai 8 ngapain? Udah nggak lewat.
Gitu, masalahnya gitu. Jadi banyak ya. Mangga tuh. Masih jam 5:30, mau dilanjut, Bu Warsugni? Kalau saya mau Pak. Satu lagi, Bu Warsugni nunjuk siapa yang jadi moderator? Pak Adit. Dari Pak siapa? Pak Adit. Oh, mangga tuh Pak Adit. Pak Adit nggak presentasi kan, Pak Adit? Nggak presentasi, Pak. Mangga. Ya, mangga Pak Adit kelompok 3. Kelompok 3 itu ada Pak Kiki dan Bu Rani, maaf. Dengan judul paper Computational Thinking terus ini Pak. Nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Untuk presentasi yang ketiga ini tentang using computational thinking skills to learn. Oh, udah ya? Oh, bukan. 1, 2, 3. Oh, ini. Yang papernya tentang computational thinking through unplugged activities in early years of primary education oleh Pak Kiki dan Bu Rani. Mangga dipersilahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan Bu Rani dari kelompok 3 izin memaparkan hasil review dari jurnal ya. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Belum? Sudah. Oke. Di sini saya sama Ibu Rani mereview jurnal dengan judul Computational Thinking Through Unplugged Activity in Early Years of Primary Education. Oke. Nah, di sini apa itu dari judulnya juga ya? Mungkin sedikit pengertiannya, mungkin pemikiran komputasi melalui aktivitas unplug pada awal pendidikan dasar. Jadi di sini secara tidak langsung menerapkan computational thinking di SD, jadi di tahun pertama pendidikan dasar. Nah, di sini apa itu unplug activity? Yaitu metode pembelajaran pemrograman tanpa menggunakan komputer atau alat elektronik sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, di unplugged activity ini bisa, kalau lihat dari video-video yang ada di jurnalnya, link-linknya berbasis kertas, file, dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak contohnya. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah diterapkannya unplugged activity mendukung pengembangan computational thinking pada siswa. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk memahami konsep pemrograman dengan berbagai contoh aktivitas unplugged. Kemudian di sini setelah saya baca, ternyata desain penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan dua kuasi eksperimen dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian di sini desain penelitiannya ini desain penelitiannya di sini ada pretest computational thinking 1 season. Terus kemudian control group di sini yaitu unplug ya, yang aktivitas unplug. Kemudian yang eksperimen yang plugin in. Nah, gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari desain ini, saya akan coba memaparkan sedikit gitu ya. Yang pertama pada sesi pertama siswa melakukan pretest terlebih dahulu.
Nah, untuk mengukur tingkat keterampilan siswa tentang computational thinking. Kemudian yang kedua, kemudian fase pertama, kelas kontrol mendapatkan 3 sesi instruksi untuk menggunakan unplugged instruksi. Jadi kelompok unplugged di treatment sebanyak 3 sesi gitu ya. Kemudian kelas eksperimen mendapatkan treatment sebanyak 3 sesi untuk kelas plugged in. Jadi plugged in ini yang menggunakan media gitu. Nah, selanjutnya setelah kelas kontrol dan kelas eksperimen mendapatkan instruksi masing-masing. Jadi setelah kelas kontrol dan kelas eksperimen itu mendapatkan treatment di sesinya masing-masing, kemudian siswa melakukan mid-test computational thinking untuk mengevaluasi kemampuan computational thinking mereka dan mid-test motivasi untuk mengukur motivasi siswa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya gitu. Jadi setelah beberapa rangkaian sesi itu, kemudian siswa melakukan mid-test untuk mengukur motivasi gitu. Kemudian yang keempat, kemudian kedua kelompok itu melakukan instruksi dengan menggunakan plug in. Nah, di sini kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ini sama-sama melakukan kegiatan plug in gitu. Jadi treatmentnya sama gitu dari kedua kelompok tersebut. Gitu. Kemudian setelah selesai kedua kelompok tersebut melakukan post-test dan post-test computational thinking dan post-test motivasinya gitu. Nah, kemudian sampel pesertanya, sampel penelitian ini terdiri dari 84 siswa kelas 2 SD. 42 siswa masuk pada kelompok unplug dan 42 siswa masuk pada kelompok plug in. Nah, di sini saya tidak tahu atau tidak menemukan tidak menemukan pembagiannya seperti apa gitu. Kenapa 42 siswa yang masuk ke plug in, kenapa 42 siswa yang masuk ke unplug gitu. Di jurnalnya mungkin tidak dijelaskan gitu. Tapi yang intinya 42 siswa ke kelompok kontrol dan 42 siswa ke kelompok yang eksperimen. Nah, di sini tahapan kegiatan fase yang pertama 3 sesi, waktunya masing-masing 45 menit. Nah, di sini keterangannya unplug dan plug-in masing-masing melakukan 3 sesi dan kegiatannya berbeda satu sama lain. Nah, gitu. Jadi yang unplug 3 sesi, yang plug-in 3 sesi. Nah, setelah itu masuk ke fase yang kedua. Sesi yang kedua, waktunya 45 menit sama. Nah, di sini keterangannya unplug dan plug in berarti kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ini melakukan aktivitas yang sama gitu. Nah, di sini saya mencoba memaparkan fase kegiatan apa saja yang dilakukan yang ditreatment oleh penulis mungkin terhadap siswa. Nah, yang pertama fase 1 sesi 1 untuk unplug. Nah, di sini siswa SD itu dikasih seperti gambar ini ya Pak, dikasih studi kasus lah gitu. Dikasih studi kasus. Nah, kemudian siswa itu kalau saya nggak salah baca, siswa itu disuruh untuk membuat alurnya alurnya jadi si kotak-kotak ini tuh berwarna hitam gitu ya, maksudnya gitu. Jadi intinya soalnya yang ini, nah ini hasil siswanya gitu. Jadi langkah-langkahnya untuk menggambar
kotak ini menjadi warna hitam itu seperti apa gitu, intinya itu. Kemudian yang fase 1 sesi 1. Nah, ini untuk plug and in yang memakai media gitu ya, yang memakai media. Nah, di sini siswa SD itu diajarkan untuk drag and drop. Nah, di sini ada gambarnya, ada gambar realnya. Nah, nanti siswa SD itu mengdrag and drop sesuai gambar yang terlihat di sini gitu. Kemudian fase 1 sesi 1 untuk unplugging. Di sini siswa itu diberikan video motivasi tentang robot gitu ya, tentang bagaimana caranya robot diprogram dan sebagainya. Kemudian di akhirnya siswa dikasih tugas oleh penulis mungkin ya, oleh penulisnya untuk bagaimana caranya menyusun gelas ini gitu Pak. Dengan di sini ada simbol-simbolnya gitu, cara-caranya menyusunnya seperti apa. Nah, di sini yang paling atas ini merupakan langkah-langkahnya, misalkan simpan gelas, geser gelas gitu misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya fase 1 sesi 2 untuk yang plug-in. Nah, di sini yang untuk yang plug-in siswa itu diajarkan apa ya, untuk jadi intinya si burung ini harus kena yang warna hijau gitu dengan kode blok yang telah disediakan, misalkan burungnya belok kiri dulu sebanyak 2 kali, terus ke bawah sebanyak 3 kali, ke kanan sebanyak 3 kali, terus ke bawah gitu ya, sampai ketemu si burung yang warna hijau gitu. Nah, ini merupakan kode bloknya, di sini codingnya gitu, tinggal mendrag and drop saja. Kemudian ini juga sama, fase 3, sesi 3 untuk unplug. Sama masih kasusnya tentang menumpukan gelas gitu ya, masih sama. Kemudian fase 1, sesi 3 yang plug in. Nah, di sini juga sama, gamenya masih sama. Jadi intinya di sini ada lebah, harus menggerakkan lebah biar kena ke bunga-bunga ini, terus yang akhir mendapatkan madu gitu. Bagaimana caranya dari misalkan ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke atas gitu Pak, intinya seperti itu. Yang ini juga sama. Nah, kemudian di yang fase yang kedua sesi 4. Nah, kalau yang tadi mah hanya belok kiri, belok kanan. Nah, di yang fase yang kedua sesi 4 ini siswa diajarkan untuk merepeat. Jadi misalkan kalau yang tadi mah misalkan belok misalkan ke kanan sebanyak 3 kali. Nah, kalau di sini mah tinggal di kanan di repeat aja mau berapa kali gitu. Jadi tidak memboroskan waktu apa ya? Ya intinya mempersingkat gitu, mempersingkat algoritma. Nah, di sini dia anak-anak diajarkan tentang repeat atau looping. Ini juga sama, hampir sama, menggunakan repeat gitu, hampir sama sih kasusnya. Nah, kemudian hasil penelitian akan dijelaskan oleh Ibu Rani, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki udah menjelaskan tahapan penelitian yang begitu rinci. Terima kasih. Izin menyampaikan hasil analisis kami berdua mengenai hasil penelitian yang ada di PIPAR. Hasil penelitian ini ada 3 aspek yang diteliti. Yang pertama itu keterampilan CT-nya, yang kedua motivasi terhadap instruksi yang diberikan kepada siswa, yang ketiga itu aspek gender, karena ternyata ada sedikit perbedaan dari hasil penelitian. Ya Pak, next yang tadi. Yang pertama itu keterampilan CT-nya. Di sini dari tabel aja sudah terlihat bagaimana antara plug-in dengan unplug itu mengalami perubahan
dari pretest, midtest, sama posttest. Untuk unplug itu nilainya lebih besar dari plug-in. Ini menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan materi secara unplug tanpa sambungan komputer itu memiliki nilai yang lebih besar, yaitu di posttestnya apa saya lihat 6 untuk yang plugin itu 6,3 poin, sementara untuk unplug itu 7,08. Di pretest juga itu terlihat pada saat pretest itu plugin itu nilainya 3,8 ya, sementara unplug itu 3,26. Ini menunjukkan bahwa di tahap pretest yang plugin itu lebih tinggi, mungkin karena menarik atau bagaimana ya, mungkin itu faktornya. Yang kedua, midtest itu ada sedikit peningkatan untuk yang plugin, hanya sekitar 4 poin saja nilainya, sementara yang unplug itu nilainya tinggi, nilai peningkatannya cukup lumayan signifikan dari 3,26 ke 5 gitu. Itu terlihat sangat tinggi kenaikannya. Untuk posttest juga udah terlihat tadi seperti itu. Maaf Pak Kiki, next aja. Ini yang tabel 4 itu rata-rata perbedaan dari tes CT yang tadi. Sama ini sebenarnya dengan yang tadi, bahwa yang unplug itu nilainya lebih tinggi daripada plug-in. Ini menunjukkan bahwa di tahap-tahap awal sekolah dasar, siswa sekolah dasar itu untuk yang unplug itu mungkin lebih banyak mengeksplor keterampilan CT-nya ya, daripada yang menggunakan plugin yang mungkin lebih mudah gitu, seperti itu. Ya, next Pak. Ini keterampilan CT dilihat dari rata-rata kesulitan tes. Nah, di sini ada poin 1 bahwa grup plugin ini lebih berhasil pada saat pretest gitu. Ini bisa dilihat dari pretestnya itu lebih tinggi dari yang unplug gitu di awal pretest, di awal tes. Sementara pada posttest juga seperti itu, nilainya malah kalau saya ulang ya, untuk pretest itu plugin itu nilainya lebih tinggi dari unplug. Sementara pada posttest itu nilainya malah lebih kecil, ya lebih kecil daripada unplug. Di sini menunjukkan bahwa unplug itu lebih unggul di saat posttest, karena mungkin ada proses, ada kegiatan yang bisa mengeksplor keterampilan si anak gitu. Sementara pada plugin, meskipun pada pretest lebih unggul dari unplug, tetapi pada posttest dia tidak lebih unggul gitu, karena mungkin tidak banyak kreativitas, tidak banyak keterampilan CT yang tereksplor gitu. Karena kalau yang plugin mungkin lebih instan, lebih mudah dibandingkan dengan unplug yang harus mengeksplor keterampilan siswa dalam berpikir, seperti itu. Next Pak. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang tadi Pak. Saya pikir sama ya, bahwa unplug itu keterampilan CT-nya secara rata-rata juga lebih tinggi daripada plugin yang tadi. Nah, kalau tadi itu yang dianalisis adalah hasil keterampilan CT-nya, kalau ini aspek motivasinya. Di sini bisa dilihat bahwa anak-anak yang tidak ada perbedaan signifikan sebenarnya dilihat dari aspek motivasinya, baik itu kelompok yang plug-in maupun yang unplug, tidak terlalu jauh gitu secara motivasi dalam mengikuti instruksi-instruksi. Instruksi di sini ada beberapa yang dinilai, ya, 1 perhatian terhadap instruksi, kedua relevansi, kepercayaan diri, dan kepuasan kerjakan. Jadi di sini tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalaupun ada perbedaan hanya beberapa poin saja. Next. Ini dilihat dari gender atau jenis kelamin. Intinya dari tabel di sini adalah bahwa dalam pretest perempuan dari kedua kelompok jelas memperoleh skor yang lebih baik. Yang plug-in pada saat pretest itu
perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Unplug juga sama, itu perempuan lebih unggul. Tetapi pada saat post test itu perbedaan ada sedikit perbedaan. Di plug-in itu perbedaannya tipis sekali, dan pada unplug itu yang laki-laki lebih tinggi gitu. Ini menunjukkan kalau yang unplug itu kan membutuhkan kreativitas, membutuhkan banyak kegiatan dan motivasi. Ya, mungkin untuk anak laki-laki itu lebih menantang untuk banyak mengeksplor psikomotoriknya, mungkin seperti itu. Ya, nah ini membuktikan bahwa peningkatan yang lebih besar dialami oleh anak laki-laki selama penelitian. Meskipun dalam hal ini perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Ya, next Pak. Mid-test motivasi anak perempuan dari kelompok plug-in memperoleh hasil yang lebih rendah secara umum dibandingkan dengan laki-laki. Post-test motivasi di mana anak perempuan mendapat skor lebih sedikit daripada mid-test lebih pasti dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, pada kelompok unplug hampir tidak ada perbedaan antara kedua jenis kelamin. Nah, jadi seperti itu Pak, untuk unplug tidak ada perbedaan. Hampir mirip-mirip lah. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, peningkatan dapat dilihat pada kelompok eksperimen yang menghadiri kegiatan tanpa kabel atau unplug di fase pertama pengajaran. Next. Di sini ada bahwa instruksi di Siti berdasarkan kegiatan yang tadi diikuti dengan kegiatan plug-in ya. Ini kegiatan plug-in tidak hanya bermanfaat dalam hal memperoleh keterampilan, juga dalam hal motivasi. Jadi kegiatan Siti itu harus ada di-combine ya Pak, antara unplug dengan plug-in, itu bisa menghasilkan hasil yang lebih yang lebih besar lah, lebih mengeksplor kedua-duanya gitu, baik secara algoritmanya jalan maupun secara psikomotorik atau secara kognitifnya juga. Nah, di sini di tahun-tahun awal pendidikan dasar itu unplug ya, yang tadi yang saya bilang bahwa unplug itu bisa dicampur atau dikombin dengan plug-in. Ini dapat mengembangkan keterampilan Siti-nya lebih tereksplor gitu. Jadi antara yang manual mungkin dengan yang komputerisasi itu bisa dikombin untuk tahap-tahap usia sekolah dasar. Karena kalau untuk itu lebih tereksplor gitu ya. Nah, oke, ini kesimpulan terakhirnya, penerapan Siti pada tahun pertama pendidikan dasar itu sangat tepat dilakukan dengan melalui pendekatan campuran, yaitu menggabungkan kegiatan unplug dan plug-in. Itu bisa mengcombine tadi kegiatan psikomotornya, kognitifnya, algoritmanya, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya dan Pak Kiki. Pak Kiki mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Cukup mungkin, Bu. Sudah maghrib juga. Iya. Terima kasih Pak Kiki, Bu Rani, atas pemahamannya yang hebat dan menarik sekali tentang Siti melalui aktivitas unplug di awal tahun pendidikan dasar. Angga kepada kelompok 4, Pak Alex dan Pak Sofran. Mungkin Pak Adit kita simpan untuk pertemuan berikutnya ya, untuk kelompok 4 kalau ada pertanyaannya. Ini papernya bagus sekali, dan tapi karena waktu sudah mau ini, dan Ibu Bapak bisa nyontoh ya tahapan metodologinya, itu luar biasa. Minggu depan lah kita bahas ya. Ada beberapa paper yang bagus seperti ini, ada 3 kalau tidak salah ya. Nah, ini bisa Ibu Bapak contoh untuk penelitian berikutnya. Begitu ya Pak Adit ya. Punten ya, atur nuhun, ini Pak Kiki dan Bu Rani sudah sharing, udah bagus sekali gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya mohon diingat gitu ya, kelompok 4 kita sampaikan di minggu depan ya. Alhamdulillah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Izin ya.